yang di Madura Pamekasan. Dalam video yang viral di media massa sosial, maksud saya di media sosial, massa berteriak memanggil Mahfud MD dari depan pagar rumah. Massa datang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2. Ada beberapa massa yang berjalan kaki. Mereka meminta agar pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab tidak diperiksa polisi. Rumahnya Mahfud MD yang di Madura Pamekasan. Digerebek massa. Nah, saudara, untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya dari peristiwa ini dan bagaimana kondisi keluarga Mahfud MD, kita tanyakan ke kerabat Mahfud MD di Pamekasan, Saiful Hidayat. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam, mana Pak? Iya, Pak Saiful, kondisinya sekarang bagaimana terakhir di sana? Terakhir, alhamdulillah sudah bisa terkendali ya, karena aparat keamanan dari pihak kepolisian segera menurunkan anggotanya untuk mengamankan situasi. Jadi demo tadi sekitar siang jam 2, itu hanya berlangsung sekitar 10 menit saja. Karena respon dari pihak kepolisian yang kita hubungi pun juga baik, saya kira. Saya konfirmasi, ini betul dari Front Pembela Islam yang melakukan unjuk rasa di sana? Ya, campuran Pak, ya, terutama dari FPI juga. Sebelumnya mereka mendemo rumah Ibunda Pak Mahfud itu memang mereka mengadakan demo besar-besaran di monumen, di alun-alun Pamekasan itu, sehabis sholat duhur, kemudian datang ke Mapolres, demo di situ menyampaikan aspirasi tentang pemeriksaan Habib Rizik oleh pihak kepolisian, di mana mereka itu tidak mau kalau Habib Rizik sampai di penjara atau dikriminalisasi menurut mereka. Nah, setelah di sana kemudian mereka itu pulang ya mungkin dengan spontan atau siapa yang mengkomando melewati rumah Ibunda Pak Mahfud. Disitulah kemudian terjadi sedikit penggerudukan, rumah itu digedor-gedor, pagar pagar dan rumah itu digedor-gedor pintunya. Mereka mengatakan, Mahfud, kamu keluar. Jadi mereka mencari Pak Mahfud di situ. Oke. Ya. Saya konfirmasi, jadi ini bukan rumah Pak Mahfud ya, rumah ibunda dari Pak Mahfud. Ini rumah ibunda beliau, ya, rumah masa kecil Pak Mahfud juga di situ. Iya. Tapi kan Pak Mahfud sekarang sudah di Jakarta, kan begitu. Iya. Ada ibunda Pak Mahfud di dalam? Ya, ada. Di situ ada 4 orang. 4 orang itu ibunda Pak Mahfud ya, perempuan 90 tahun, sudah sepuh. Luar biasa. Kemudian ada kakak beliau itu, perempuan juga 70 tahun, satu pembantu perempuan sama satu perawat. Jadi semuanya perempuan, 4 orang di situ. Pada saat itu kemudian tadi Anda sempat katakan digedor-gedor, lalu kemudian pagarnya digoyang begitu ya? Iya. Sempat ketakutan dong yang di dalam, termasuk Ibu Mahfud misalnya? Di dalam itu ya sempat histeris dan ketakutan karena siapa yang nggak mengerikan melihat massa sebanyak itu. Kalau dikira-kira mungkin sampai 200 orang itu ya. Oke. Itu laporannya. Apa yang terjadi? Jadi ibunya Pak Mahfud tentu dalam kondisi yang sepuh begitu ya? Mungkin sakit? Ya, jadi ya kami koordinasi terus. Mungkin waktu saat itu karena tidak ada orang, kami juga tidak tahu. Hanya baik pun supaya bisa menenangkan diri, jangan sampai keluar rumah. Jadi rumah tetap terkunci, tertutup dari dalam. Setelah itu kita koordinasi terus, pihak kepolisian terus datang untuk menghalau mereka, baru kami ke sana. Ini ada yang dievakuasi sempat kemudian karena memang saya paham betul bahwa situasi mungkin mencekam pada saat itu, lalu panik juga, perempuan semua berempat di dalam, termasuk ibunda dari Pak Mahfud yang berusia 90 tahun. Apakah kemudian sempat dievakuasi atau di dalam saja dengan kondisi yang mungkin panik? Ya, pada saat itu tentu pilihannya harus di dalam pada saat banyak orang. Karena nggak mungkin mau lari dari mana, karena bisa dikepung dan sebagainya. Jadi memang kita menunggu
saat itu pihak kepolisian, aparat itu datang ya. Jadi memang tidak lama, memang saya kira baik responnya pihak kepolisian bersama TNI untuk mengamankan situasi. Jadi ya mereka langsung begitu datang aparat, mereka juga langsung pulang, naik kendaraannya semua. Ya. Ini tidak ada insiden, artinya tidak ada korban baik dari kedua belah pihak, apakah dari keluarga Pak Mahfud maupun dari pihak pendemo? Tetapi saya kira mereka sempat mengancam-ngancam saat mereka datang itu akan membakar rumah itu. Jadi kalau sampai Habib Rizik di penjara, rumah ini akan dibakar. Mereka akan kembali lagi dan sebagainya. Jadi dengan teriakan-teriakan histeris itu, saya kira juga merupakan satu kekerasan ya, saya kira. Intimidasi seperti itu. Saya kira ini kan kalau Habib Rizik tahu, sebenarnya kan revolusi akhlak yang disampaikan itu kan tidak sesuai kenyataan. Pasti beliau tidak akan setuju melihat masanya seperti itu. Betul. Ya. Lalu apa yang dilakukan sekarang? Apakah kemudian ada penjagaan khusus di sana? Ada misalnya warga sekitar, kan ini tiba-tiba tadi datang ya? Ya, jadi memang pihak kepolisian tadi juga menghubungi kami bahwa akan dibuat penjagaan khusus yang lebih ketat lagi. Memang sebelumnya sudah ada penjagaan dari pihak Polres 2 orang atau 8 orang, tapi menurut pihak kepolisian tadi akan ditambah kekuatannya untuk mengantisipasi itu. Iya, Pak Mahfud sudah sempat telepon Pak Saiful mungkin ke Anda atau ke keluarga yang lain, mungkin bisa diceritakan? Ya, sempat telepon. Beliau sempat telepon saya untuk berkoordinasi menanyakan keadaan keluarga. Jadi bagaimana, sudah aman, apa sudah bisa dikendalikan? Ya saya laporkan bahwa sudah terkendali setelah aparat keamanan datang. Dan kami memang dari pihak keluarga masih berdiskusi kan untuk menjaga ibunda yang sudah sepuh ini. Takutnya ke depannya ada apa-apa untuk mencari suasana yang lebih tenang dan sebagainya. Oh, ada rencana mau dipindahkan ya? Ya, kemungkinan kita akan evakuasi ya. Karena anak-anaknya dari ibunda Pak Mahfud ini kan banyak. Ada yang di Surabaya, ada yang di Malang, ada yang di Mojokerto dan sebagainya. Dalam kondisi sakit ibunya Pak Mahfud? Kenapa? Dalam kondisi sakit? Tidak, sehat beliau, cuman sudah sepuh itu kan, 90 tahun, jadi memang ya tetap harus dipantau psikisnya. Tapi tadi sempat tahu Pak Saiful, bahwa di demo dan lain sebagainya, ibunda? Kenapa? Sempat tahu tadi bahwa ada demo di rumahnya? Kalau ibunda saya kebetulan memang kita jaga supaya tidak tahu. Oh, sampai sekarang tidak tahu ya? Penghuni yang lain itu kan, dia tahu juga. Karena kalau tahu bisa stres juga nanti. Ya karena demensia ya mungkin karena sudah sepuh kadang tidak tahu kalau orang itu dikira apa kan gitu. Tidak ngerti mungkin demo apa kan nggak ngerti. Cuman kita jaga beliau supaya jangan sampai ada keributan. Kalau misalnya ada massa menggeruduk ke dalam kan kita tidak bisa membayangkan. Turut prihatin atas apa yang terjadi Pak Saiful. Pak Saiful ini adik dari Pak Mahfud atau kakak dari Pak Mahfud? Ya, saya Pak Saiful? Pak Saiful Hidayat? Ya, saya keponakan langsung dari beliau. Oh, keponakan dari Pak Mahfud. Baik. Kebetulan saya dokter sehingga saya yang diminta untuk menjaga kesehatan ibunda beliau. Dan tinggal di sana ya? Ya, saya tinggal di situ. Ya, saya yang diberi kepercayaan sama dekat Pak situ, Mahfud maksudnya bukan di rumah itu, tapi dekat dengan rumah itu? Ya, di situ ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Saiful Hidayat, keponakan dari Pak Mahfud MD yang hari ini rumah ibundanya didatangi oleh sekelompok massa, di antara ada simpatisan dari Front Pembela Islam. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan pengamanan kondusif di sana. Dan semoga sehat semua, baik psikologis maupun fisik ya, untuk semua keluarga di sana, terutama ibunda Pak Mahfud yang sudah sepuh 90 tahun. Terima kasih Pak Saiful Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.